Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan linier satu variabel. Biasanya sering disingkat dengan PTL/SV. Ini adalah materi lanjutan dari persamaan linier satu variabel. Adapun cakupan materinya, yang pertama tanda pertidaksamaan. Yang kedua, terapan sehari-hari, biasanya dalam bentuk soal cerita, bentuk PTL/SV, dan yang terakhir bagaimana cara menyelesaikan pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, perlu diketahui video yang saya sajikan tolong jangan sampai dilewatkan dan di-skip, karena contoh-contoh yang saya sajikan akan bertingkat soalnya dan bervariasi. Kalau Anda skip, Anda tidak akan memperoleh ilmu yang menyeluruh. Jadi tolong disimak baik-baik ya. Kita mulai dengan tanda pertidaksamaan. Tanda pertidaksamaan ada 4, silakan dilihat gambarnya dan lambangnya. Yang pertama ada lambang kecil dari. Yang kedua ada kecil dari, yang di bawahnya dikasih garis, itu dibaca dari kurang dari atau sama dengan, tidak lebih dari, atau paling banyak atau maksimum. Nah, jika kita menemukan soal cerita yang menuliskan paling banyak atau maksimum, maka kita menggunakan lambang kecil dari atau sama dengan. Yang ketiga ada lambang besar dari. Yang keempat, besar dari yang di bawahnya dikasih garis, itu dibaca lebih dari atau sama dengan. Atau bisa juga dibaca tidak kurang dari atau paling sedikit atau minimum. Ini juga bisa kita temukan di soal cerita. Jadi jika kita tidak paham lambang-lambangnya, maka kita akan sulit untuk mengerjakan soal cerita nanti. Batas ini paham ya anak-anak untuk tanda pertidaksamaan atau lambang-lambang yang digunakan dalam pertidaksamaan. Next. B. Contoh sehari-hari atau aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan ada soal, ubahlah kalimat berikut dalam kalimat matematika. Soalnya, kecepatan maksimum kendaraan ketika melewati jalan raya di depan sekolah adalah 30 km per jam. Ingat ya kata-kata maksimum, sebelumnya kita sudah bahas tentang lambang-lambang pertidaksamaan. Jika dia maksimum berarti kita pakai lambang kecil dari atau sama dengan. Nah, kita misalkan kecepatannya itu X, jadi bisa kita tulis X kecil dari atau sama dengan 30. Batas ini paham ya? Soal kedua, kalian membutuhkan paling sedikit 5 lembar kertas untuk mengerjakan tugas matematika. Ya, ingat yang paling ditekankan paling sedikit. Kita garis bawahi paling sedikit 5 lembar kertas. Nah, di sini kita bisa memisalkan banyaknya kertas itu kita misalkan X. Ya, banyaknya kertas kita misalkan X. Kita ingat lambang ketidaksamaan, jika paling sedikit kita menggunakan lambang lebih dari atau sama dengan. Jadi X lebih dari sama dengan 5. Next, soal yang ketiga. Siswa yang ikut remedial adalah siswa yang nilainya kurang dari 75. Nah, kita garis bawahi kata kurang dari. Maka bisa kita gunakan lambang pertidaksamaan liniernya yaitu kurang dari. Ya, kita misalkan nilai siswa dimisalkan X. Maka kita bisa membuat X kurang dari 75. Ya, jangan salah dengan lambangnya ya. Ini lambangnya kurang dari, karena kurang dari dengan kurang dari sama dengan itu beda artinya. Lanjut yang C, mengidentifikasikan bentuk PTL/SV atau pertidaksamaan linier satu variabel. Biasanya soalnya yang keluar seperti mana sajakah yang termasuk PTL/SV. Kita harus tahu dulu PTL/SV itu adalah pertidaksamaan yang hanya memiliki satu variabel dengan pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Ya, pangkatnya 1. Misalkan ada soal 2X tambah 5 sama dengan 23. Ini bukan PTL/SV melainkan PLSW. Karena apa? Karena dia memiliki persamaan sama dengan. Ya, paham batas ini nak? Lanjut, 2X tambah 5 kecil dari 23. Ini merupakan PTL/SV karena dia memiliki satu variabel yaitu X dan pertidaksamaan kecil dari atau kurang dari.
Yang ketiga, 2x pangkat 3 ditambah 5 kurang dari 23. Ini bukan variabel, bukan PTLSW, karena dia memiliki variabel pangkatnya lebih dari 1, yaitu pangkat 3. Semoga dapat dimengerti. Yang keempat, ada 2x tambah 5 besar dari 3x. Ini PTLSV karena dia memiliki satu variabel yaitu x, walaupun dia memiliki dua x-nya yang berbeda tempat, tapi tetap aja dia memiliki satu variabel yaitu x. Yang terakhir, 2x tambah 5 lebih besar dari sama dengan 3y. Bukan merupakan PTLSV karena dia memiliki dua variabel yaitu x dan y. Baiklah anak-anak, kita masuk ke D, menentukan penyelesaian PTLSW. Nah, saja ada soal. Ingat, soal saja jangan di skip ya, karena setiap tingkatannya berbeda-beda kesulitannya. Yang pertama ada soal 2x dikurang 7 kecil dari 9. Nah, kita lakukan penyelesaian sama seperti persamaan linear satu variabel. Kita samakan pakai setara atau bisa dengan pindah ruas. Di sini saya pakai dengan pemindahan ruas. Didapat 2x kecil dari 9 tambah 7. Kenapa 9 tambah 7? Karena di sini negatif. Kita pindahkan sebelah kanan, dia jadi positif 7. Oke, batas ini paham ya? Lanjut ke 2x kecil dari 16. Nah, kita mau mencari nilai x, maka kita bagi kedua ruas dengan 2. Ya, kedua ruas kita bagi dengan 2. Setelah itu didapat x kecil dari 8. Nah, setelah kita dapat x kecil dari 8, kita bisa membuat garis bilangan. Tapi sebelumnya anak-anak harus tahu dulu tanda-tanda garis bilangan. Dia dibuat 0, kosong, lingkaran kosong jika tandanya kecil dari atau besar dari. Sedangkan kalau lambangnya kecil dari sama dengan, ada garis sama dengannya atau besar dari sama dengan, maka lingkarannya adalah penuh. Nah, karena dia ada x kecil dari 8, maka kita pakai lambang yang kosong. Kita buat di sini karena dia di posisi 8, kita buat 8 dan kecil dari, kalau kecil dari dia arahnya sebelah kiri. Ya, kecil dari 8 dari 7, 6, 5, 4. Tuh anggota x-nya. Nah, untuk membuktikannya kita bisa ambil salah satu bilangan ini. Misalkan 5 kecil dari 8, benar kan? Dan 6 kecil dari 8, benar. Ini cara membuktikannya. Soal nomor 3 yaitu 5x ditambah 9 kecil dari atau kurang dari sama dengan 4x tambah 1. Ini penyelesaiannya sama dengan persamaan linear. Kita kelompokkan variabel sama variabel, konstanta sama konstanta. Ingat ya, di sini ada 5x, dia posisinya tetap, dan sedangkan 4x-nya kita pindahkan jadi negatif 4x. Kenapa negatif 4x? Karena dia pindah ruas. Ingat, jangan salah ya. Maka kecil dari sama dengan 1. 1 dikurang 9. Dikurang 9 karena di sini positif, dia pindah jadi negatif 9. Sekarang kita kurangin 5x dikurang 4x yaitu 1x. Kita buat x aja. Kurang dari sama dengan 1 dikurang 9, yaitu negatif 8. Nah, dapatkan x-nya kurang dari atau sama dengan negatif 8. Maka lambang yang kita pakai yaitu bulat penuh. Kita mulai aja dari negatif 8. Nah, karena dia kecil dari sama dengan, ada tanda sama dengannya, maka di negatif 8-nya masuk di bulatan penuh. Ya, dan lambangnya kecil dari. Kecil dari sama dengan berarti dia ke arah kiri. Oke, inilah anggota-anggotanya. Atas ini paham ya, anak-anak? Soal keempat, 7x min 4 lebih dari sama dengan 5x tambah 12. Maka cara menjawabnya sama 7x dikurang 5x. Ingat, pindah ya, 5x nya kita kelompokin, lebih dari sama dengan 12. 12 nya tetap, dan yang dipindahkan itu adalah negatif 4. Negatif 4 nya kita pindahkan jadi positif 4. Ya, 7x dikurang 5x hasilnya adalah 2x. Lebih dari sama dengan 16. Nah, untuk mendapatkan nilai x, maka kedua ruas kita bagi 2. Ya.
Hasilnya yaitu X lebih dari sama dengan 8. Nah, kita buat garis bilangannya. Ingat, dia lebih besar sama dengan, maka noktanya yang kita pakai adalah bulat penuh. Dan lambangnya lebih besar sama dengan berarti tanda panahnya ke arah kanan. Ingat ya, tanda panahnya ke arah kanan. Jangan salah ya anak-anak ya. Ini soal kelima, 3x min 26 lebih besar sama dengan 7x min 6. Maka kita lakukan penyelesaian ya, sama seperti tadi. 3x dikurang positif 7 pindah jadi kurang ya. 7x lebih besar sama dengan, ini kan negatif 6 tetap, negatif 26 pindah sebelah kanan jadi positif 26. Nah, ingat 3x dikurang 7x ya, hasilnya yaitu negatif 4x lebih dari sama dengan negatif 6 ditambah 26. Jadi hasilnya adalah 20. Nah, untuk mendapatkan nilai x maka kedua ruas kita bagi dengan negatif 4. Oke. 20-nya juga dibagi dengan negatif 4. Ingat, di sini saudara nggak langsung kasih lambang besar dari atau sama dengan, karena nanti di sini ada cara menentukan perubahan tandanya atau lambang pertidaksamaan linier. Nah, kalian harus tahu ya, tanda pertidaksamaan akan berbalik arah atau berubah jika kedua ruas dikali atau dibagi dengan bilangan negatif. Di sini kan kita membagikan kedua ruas dengan bilangan negatif 4 dan negatif 4. Nah, di sini kita dapat hasilnya nanti ke lambangnya berubah ya, berbalik arah. Jadi di sini lebih besar sama dengan karena dia dibagi dengan bilangan negatif. Ya, ingat syaratnya ini harus tahu ya syaratnya. Tanda pertidaksamaan akan berbalik arah jika kedua ruas dikali atau dibagi bilangan negatif. Oke, jadi ini tandanya berubah menjadi kecil dari sama dengan ya. Kecil dari sama dengan, maka hasilnya adalah negatif 4x dibagi negatif 4, hasilnya adalah x ya. Kecil dari sama dengan 20 dibagi negatif 4, hasilnya adalah negatif 5. Oke, di sini jangan kejebak ya. Saat kita membagikan atau mengalihkan dengan negatif, bilangan negatif, maka lambang bilangannya akan berubah dari besar menjadi kecil. Oke, batas ini paham ya anak-anak? Kalau udah paham, kita akan membuat garis bilangannya. Nah, garis bilangannya kita mulai dari negatif 5 karena x-nya kecil dari sama dengan negatif 5. Ingat, dia kecil dari sama dengan, maka dia pakai noktanya penuh di lingkaran penuh. Dan lambangnya kecil dari sama dengan. Kalau kecil dari berarti dia arahnya sebelah kiri ya. Ingat, kalau dia kecil dari arahnya sebelah kiri, kalau dia besar dari arahnya sebelah kanan tanda panahnya. Dan noktanya jangan salah, penuh kalau untuk yang ada tanda sama dengannya. Oke, batas ini paham ya anak-anak? Kita lanjut lagi yang soal ke-6. Nah, soal ke-6 ada tambahan x dikurang 1 lebih besar atau lebih dari 5 di mana nilai x-nya itu adalah bilangan caca. Nah, kita harus tahu bilangan caca dimulai dari mana? Dari 0 dan seterusnya, 0, 1, 2 dan seterusnya. Cara mengerjakannya sama, yaitu kita mencari nilai x di mana x lebih dari 5 ditambah 1. Ingat ya caranya. Jadi x itu lebih dari sama dengan 6. Ya, kita dapat nilai x lebih dari sama dengan 6. Jadi himpunan penyelesaian. Nah, kalau kita udah dapat nilai x-nya, maka kita bisa buat jadi penyelesaiannya adalah x lebih dari sama dengan 6 atau x sama dengan 6, 7, 8, 9 dan seterusnya. Saya kasih tanda titik-titik dan seterusnya karena dia tidak ada batas. Dia lebih dari 6 aja, sedangkan bilangan cacah yaitu 0 sampai 1 dan seterusnya. Karena kita mulai dari 6, besar dari 6 ya, maka kita masukkan 6, 7, 8, 9 dan seterusnya. Atau juga bisa kita tarik kesimpulannya dengan memakai himpunan penyelesaian. Bisa kita buat himpunan penyelesaiannya adalah
HP sama dengan kalau ada himpunan penyelesaian, dia dimulai dengan kurung kurawal dan diakhiri dengan kurung kurawal ya. Nah, dia dimulai dari X besar dari 6, maka masuk nilai 6-nya dan dia bilangan cacah ya. 6, 7, 8, 9 dan seterusnya. Itu himpunan penyelesaian. Atau bisa juga menggunakan cara himpunan penyelesaian di mana buka kurung kurawal X ya. X adalah di mana X itu ada X besar dari sama dengan 6 dan X itu bilangan cacah. Nah, kalian bisa milih kesimpulannya mau pakai ini, mau pakai ini, mau pakai ini sama ya. Semuanya sama tergantung pilihannya nanti apa ya. Batas ini paham ya untuk menyelesaikan himpunan penyelesaian. Lanjut ke soal nomor 7. Oke, lanjut ke soal nomor 7. X tambah 2 kecil dari 6, di mana X adalah bilangan bulat. Oke, ingat ya, ini X adalah bilangan bulat. Maka kita akan menjawabnya. Oke, kita akan jawab X kecil dari 6 dikurang 2. Kenapa dikurang? Udah pada hafal kan? Pindah ruas. Jadi X kurang dari 4. Jadi nilai X-nya adalah 4. Maka didapat X sama dengan, karena X-nya kurang dari 4, maka 4-nya nggak masuk. Dimulai dari 3, 2, 1. Ingat ya, dia bilangan bulat dan seterusnya. Bilangan bulat itu apa aja? Bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan masuknya juga dengan bilangan 0 ya. Terus himpunan penyelesaiannya diawali dengan tanda kurung dan dimulai dari angka terkecil. Semakin ke kanan dia semakin besar. Karena dia X kurang dari 4, maka 3-nya kita buat 3, 2, 1, 0, min 1 dan seterusnya. Itu cara penulisannya. Oke, sekarang kita buat garis bilangan atau grafik. Cara buat garis bilangannya, karena X-nya kurang dari 4, jadi 4-nya masuk ke noktanya nokta kosong ya. Dan arahnya sebelah kiri karena dia kecil dari. Maka yang menjadi anggotanya itu yang kita lingkarin penuh, yaitu 3, 2, 1, 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya, karena tidak ada batas ya. Kenapa ini digaris di penuh? Karena dia masuk dari bagian anggota itu. Sedangkan kalau dia tidak masuk bagian kecil dari 4, 4-nya nggak masuk, berarti noktanya kosong ya, kosong, nggak ada isinya. Batas ini paham ya. Lanjut contoh soal yang terakhir, yaitu contoh soal 8. Ustazah ambilnya di buku halaman 183. Ya, di contoh soal, Pak Hadi mempunyai sebidang tanah berbentuk persegi panjang dengan lebarnya kurang 15 meter dari panjangnya. Nah, pada batas tanah tersebut akan dibuat pagar dari kayu. Jika keliling pagar tidak lebih dari 350 meter, ditanya A. Buatlah kalimat matematika dari masalah tersebut. B. Berapakah panjang dan lebar maksimum tanah Pak Hadi? Oke, kita akan jawab ya. Yang pertama kita cari dulu yang diketahui apa. Di soal yang diketahui apa? Panjang. Panjangnya kita misalkan adalah X ya. Lalu lebarnya kurang 15 meter dari panjang, sedangkan panjangnya udah kita misalkan X, jadi X dikurang 15 untuk lebar. Lalu kelilingnya tidak lebih dari 350. Kalau tidak lebih berarti kita pakai pertidaksamaan yang kecil dari sama dengan 350. Oke, batas ini paham ya?
Ya, karena dia kenapa kecil dari sama dengan karena dia di sini keliling pagar tidak lebih dari 350 ya. Nih. Nah, lalu kita jabarkan rumus keliling persegi panjang. Rumus keliling persegi panjang apa? 2 dikali panjang tambah lebar. Ya, sama dengan 350. Nah, kalau kita jabarkan kaliin dalam 2P ditambah 2L ya kan? 2P ditambah 2L kecil dari 350. Maka kita bisa jawab yang A, yaitu ya, buatlah kalimat matematika dari permasalahan berikut. Kita ambil dari sini. Dari rumus keliling persegi panjang. 2 dikali P-nya berapa? 2 dikali X kan? P-nya X ditambah 2 dikali L-nya berapa L-nya? X min 15 kecil dari 350. Ini merupakan kalimat matematika dari permasalahan soal yang di atas. Ya. Lalu soal yang kedua, yang B. Nah, cara mencari panjang dan lebar maksimum tanah Pak Hadi, kita bisa menyelesaikannya dari kalimat matematika yang telah kita buat di soal yang A. Jadi yang A kan ada 2X ditambah 2 dikali X min 15 kecil dari 350. Oke, kita kalikan ya. Ini 2X ditambah 2X dikali 2 dikali X. Ya. Ini kita kalikan ke dalam. 2 dikali X, 2X sama 2 dikali negatif 5, negatif 30. Kecil dari sama dengan 350. Nah, batas ini udah dapat ya. 2X tambah 2X. 2X tambah 2X hasilnya adalah 4X. Min 30 kecil dari 350. Nah, kita pakai pindah ruas. 4X kecil dari 350, negatif 30 pindah ke sebelah kanan, dia jadi positif 30. Jadi 4X kecil dari sama dengan 350 ditambah 30 jadi 380. Nah, kita sama-sama bagikan 4. 4. Jadi X kecil dari sama dengan 95 ya. Nah, yang ditanya tadi B, berapakah panjang dan lebar maksimum tanah Pak Hadi? Panjang. Jadi panjang maksimumnya berapa? Panjangnya kan X. X-nya ada 95. Jadi panjang maksimumnya 95 meter. Sedangkan lebarnya berapa? Ambil lagi dari soal. X dikurang 15 ya. X dikurang 15. X-nya berapa? X-nya ada 95 dikurang 15. Jadi hasilnya adalah 80 meter. Dapat ya, panjangnya 95 dan lebarnya 80 meter. Jadi panjang maksimumnya 95 meter dan lebar maksimumnya 80 meter. Itulah langkah-langkahnya yang saya jelaskan tadi ya. Semoga dapat dimengerti. Oke. Untuk tugasnya kalian buka halaman 186 uji kompetensi bab 5, buka uji kompetensi bab 5 halaman 186. Kerjakan nomor 6, nomor 8, nomor 9, dan nomor 10 ya. Kerjakan nomor 6, 8, 9, 10. Selamat mengerjakan. Tugas 4, buka buku halaman 186, kerjakan soal uji kompetensi bab 5, nomor 6, 8, 9, dan 10. Kerjakan dengan caranya, walaupun itu pilihan ganda, tapi saya kasih poin jika dikerjakan dengan menggunakan caranya. Satu soal poinnya 25. Selamat mengerjakan.